Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nusalli wa nusallimu ala Rasulillah. Pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti dengan materi ajar Fathu Makkah dan Haji Wada. Tujuan pembelajaran dari materi Fathu Makkah dan Haji Wada adalah setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat satu menentukan beberapa perilaku mulia Rasulullah SAW yang muncul dalam peristiwa Fathu Makkah dengan benar. 2. Menjelaskan sebab-sebab terjadinya peristiwa Fathu Makkah dengan benar. 3. Menemukan nilai-nilai perdamaian yang terkandung dalam peristiwa Fathu Makkah dengan tepat. 4. Menjelaskan pengertian peristiwa Fathu Makkah dengan benar. 5. Menjelaskan sebab-sebab terjadinya peristiwa Fathu Makkah dengan benar. 6. Menemukan nilai-nilai perdamaian yang terkandung dalam peristiwa Fathu Makkah dengan tepat. Kisah Fathu Makkah. Latar belakang terjadinya Fathu Makkah. Fathu Makkah artinya penaklukan kota Mekah atau terbukanya kota Mekah bagi kaum muslimin. Peristiwa Fathu Makkah dilatar belakangi oleh sikap kaum Quraisy yang melanggar perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah adalah perjanjian antara kaum muslimin dan kaum Quraisy pada tahun ke-6 Hijriah. Adapun isi dari perjanjian Hudaybiyah adalah 1. Pengikut Nabi Muhammad SAW atau kaum muslimin tidak boleh menjalankan ibadah umroh pada tahun itu, yaitu tahun ke-6 Hijriah, namun boleh mengerjakan tahun depan dan waktu pelaksanaannya hanya 3 hari. 2. Menghentikan permusuhan dan tidak saling menyerang atau gencatan senjata dalam waktu 10 tahun. 3. Pengikut Nabi Muhammad yang kembali ke Mekah dipersilahkan untuk bergabung dengan kaum musyrikin atau masyarakat Quraisy di kota Mekah. Kemudian yang keempat, menolak orang kaum Quraisy yang hendak menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW di Madinah. Jadi kaum muslimin wajib mengembalikan siapapun dari kaum Quraisy yang masuk Islam dan pergi ke kota Madinah. Dan yang terakhir, memberikan kebebasan kepada suku-suku Arab untuk memilih bergabung atau bersekutu baik dengan pihak Nabi Muhammad dan kaum muslimin atau dengan pihak kaum Quraisy di kota Mekah. Kronologi pelanggaran perjanjian oleh kaum Quraisy. Setelah di tahun ke-6 Hijriah dibuat perjanjian Hudaybiyah antara kaum muslimin dan masyarakat musyrikin Quraisy kota Mekah, ternyata baru 1 tahun perjanjian tersebut berlangsung, kaum Quraisy telah melakukan pelanggaran terhadap perjanjian tersebut yang dilakukan dengan membantu Bani Bakar sebagai sekutu dari kaum musyrikin Quraisy untuk menyerang Bani Khuza'ah yang menjadi sekutu dari kaum muslimin sehingga menimbulkan korban jiwa. Setelah Rasulullah SAW menerima laporan dari Bani Khuza'ah yang diserang oleh Bani Bakar dengan bantuan kaum musyrikin Quraisy, maka Rasulullah kemudian merespon pelanggaran perjanjian tersebut dengan memberikan usulan-usulan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Usulan pertama, Rasulullah menyampaikan kaum Quraisy menghentikan peperangan dengan kaum Khuza'ah atau berhenti membantu Bani Bakar dalam memerangi Bani Khuza'ah. Yang kedua, kerugian atas jatuhnya korban perang dari suku atau Bani Khuza'ah harus diganti. Kemudian yang ketiga, membatalkan perjanjian Hudaybiyah yang sudah disepakati. Ternyata dari 3 usulan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, pihak kaum Quraisy di kota Mekah lebih memilih untuk membatalkan perjanjian Hudaybiyah.
Maka setelah mendengar jawaban tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menyiapkan 10.000 pasukan untuk menghadapi kaum Quraisy tersebut. Tentu keberangkatan pasukan muslimin ini bukan semata-mata untuk memenangi kaum Quraisy, namun untuk memperingati kaum Quraisy dan memperlihatkan eksistensi kaum muslimin di Madinah. Selain itu tentunya hal ini juga untuk merespon dan meminta pertanggungjawaban dari kaum musyrikin Quraisy yang telah membantu Bani Bakar menyerang Bani Khuza'ah sehingga menimbulkan korban di pihak Bani atau kaum Khuza'ah. Kemudian dalam prosesnya, dalam penaklukan kota Mekkah, diiringi dengan pekikan takbir dan tahmid, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan pasukan muslimin memasuki kota Mekkah dengan penuh ketenangan dan kedamaian tanpa melakukan perusakan apapun. Ketika sampai di Ka'bah, Rasulullah memerintahkan untuk menghancurkan berhala-berhala yang berada di sekitar Ka'bah, yang menurut beberapa riwayat jumlahnya sampai dengan 360 berhala. Rasulullah juga meminta sahabat Bilal bin Rabah untuk mengumandangkan azan, kemudian Bilal pun naik ke atas Ka'bah dan mengumandangkan azan sesuai perintah Rasulullah SAW. Nah, pada peristiwa tersebut atau saat penaklukan kota Mekkah, salah satu di antara tokoh Quraisy yaitu Abu Sufyan bin Harb masuk Islam. Maka Rasul kemudian memberikan sebuah penghargaan kepada Abu Sufyan. Ketika Rasulullah masuk ke kota Mekkah, maka beliau menyampaikan sebuah pengumuman, barang siapa salah satunya yang memasuki rumahnya Abu Sufyan, maka dia dalam keadaan aman. Hikmah dari peristiwa Fathu Makkah atau penaklukan kota Makkah yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada tahun ke-8 Hijriah dengan penuh kedamaian tanpa ada pertempuran bahkan pertumpahan darah sekalipun, ada 3 hal yang bisa dijadikan hikmah. Yang pertama adalah masuk Islamnya masyarakat Quraisy setelah menyaksikan pasukan muslimin memasuki kota Makkah yang penuh dengan kedamaian. Yang kedua, sikap dan kesetiaan kaum muslimin terhadap perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meskipun harus menyerang tempat kelahiran mereka, karena kita tahu mayoritas kaum muslimin yang ada di Madinah adalah para muhajirin yang mereka lahir, hidup, tumbuh di kota Mekah, tapi setelah mereka terusir dari kota Mekah, kemudian mereka dengan izin Allah mampu menaklukkan kota kelahiran mereka. Yang ketiga, sikap pemaaf yang ditunjukkan oleh Rasulullah kepada mereka atau musyrikin Quraisy yang dulu pernah menyakiti dan mencoba membunuhnya. Bagaimana Rasulullah dengan kelapangan hatinya, dengan sikap pemaafnya, memaafkan orang-orang yang dulu pernah menyakiti beliau, bahkan orang-orang tersebut di antaranya pernah merencanakan pembunuhan terhadap beliau. Allah Subhanahu wa taala kemudian mengisahkan atau mengabadikan peristiwa penaklukan kota Makkah dan juga masuk Islamnya masyarakat Makkah pada saat itu di dalam Quran surah An-Nasr ayat 1 sampai dengan 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Terima kasih atas segala perhatian dan atensinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa limpahkan ilmu yang bermanfaat kepada kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.